gereja yang mula-mula, ya. Bahkan pada masa rasul-rasul masih hidup, itu ternyata sudah sering, ya, menghadapi ajaran sesat. Kelihatannya selalu ada orang yang datang ke gereja atau yang berasal dari gereja itu yang berubah pemahamannya, kemudian mengajarkan ajaran yang sesat di dalam gereja. Nah, ini suatu hal yang sesungguhnya sangat menyedihkan, tetapi itu terjadi. Jadi di pasal yang terakhir ini di Timotius 6, ya, dalam surat Paulus kepada Timotius, ya, memberikan dia petunjuk, ya, bagaimana dia harus menjaga gereja supaya dia bisa mengatasi masalah ajaran sesat yang tumbuh di dalam gereja. Ada hal yang bisa kita lihat, ya, tentang mereka yang merupakan guru palsu ini. Dalam 3 ayat ini, hal pertama yang kita lihat adalah mereka ini mengajarkan ajaran yang lain. Ya, ayat ketiga, mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat. Jadi Paulus bilang, apa yang mereka sampaikan kepada jemaat itu sesungguhnya ada sesuatu hal yang berbeda. Dan katanya itu ada ajaran tidak menurut perkataan yang sehat gitu loh. Ya, benar-benar keliru. Jadi perkataan sehat itu adalah perkataan dari Tuhan kita Yesus Kristus, ajaran Tuhan Yesus. Jadi apa yang mereka ajarkan itu bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya, memutarbalikkan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yang tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Nah, kalau bahasa Indonesia ini kita agak sedikit sulit, ya, memahami apa artinya ajaran tidak sesuai dengan ibadah kita. Nah, ini masalahnya di terjemahan. Kalau dilihat di dalam bahasa Inggris itu jadi gampang sekali dipahami. And to the doctrine. Doctrine itu ada ajaran, which is according, yaitu menurut godliness. Godliness itu adalah kesalehan. Nah, jadi ajaran yang tidak sesuai dengan kesalehan, ajaran yang tidak menunjukkan kesalehan, ajaran tidak menunjukkan sifat-sifat keilahian. Nah, dan itulah disebut sebagai perkataan tidak sehat. Jadi guru palsu ini, mereka akan mengajarkan hal yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka akan mengajarkan hal-hal yang tidak mencerminkan kesalehan. Tidak mencerminkan bahwa itu sesuatu yang berasal dari Tuhan. Zaman sekarang ada orang bahkan berani mengkritik apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengkritik apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus, Rasul Paulus. Mengkritik apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Lalu apa sesungguhnya sikap apa sesungguhnya yang ada dalam diri orang-orang demikian?
yang tidak mau memelihara, yang tidak mau terus di dalam ajaran yang sudah diterima. Kenapa mereka mau menyimpang, mau berbelok? Sikap apa yang tercermin di dalam perbuatan mereka ini? Nah, ayat yang keempat, Paulus bilang, ia ini ada orang yang belagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Orang yang merasa dia ngerti, lebih tahu daripada orang lain. Tapi sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa. Dengan kata lain, orang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih tahu. Tapi apa yang mereka sampaikan bertolak belakang dengan kebenaran. Dan Paulus bilang, mereka ini tidak tahu apa-apa. Artinya yang dia sampaikan itu adalah hal yang bohong, palsu, tidak benar. Jadi sikap yang ada dalam diri orang yang demikian, itu sesungguhnya adalah sikap kesombongan. Dari waktu ke waktu ada orang yang akan merasa lebih ngerti dan lebih tahu daripada orang lain. Salah satu contohnya itu adalah ajaran bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalibkan pada hari Jumat. Sepanjang sejarah gereja, bahkan kesaksian dari bapak-bapak gereja yang hidup sangat awal, yang dekat dengan abad kedua, ketiga, semua memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat. Ya. Dia bangkit pada hari Minggu. Maka disebut hari ketiga. Jumat, Sabtu, Minggu, ketiga. Tapi di kalangan Kristen sudah lama itu. Ada saja yang tidak percaya Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat. Didasarkan pada satu ayat bahwa Tuhan Yesus mengatakan Anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari dan 3 malam. Dan Tuhan Yesus bilang, itu seperti Nabi Yunus. Tapi apa arti 3 hari 3 malam ini? Di kitab Nabi Yunus tidak dijelaskan makna 3 hari 3 malam itu, tidak ada. Hanya satu ayat yang bilang 3 hari 3 malam, dan mereka bersikeras itu harus berarti full, penuh, 72 jam. Tapi Bapak Ibu, coba kami hitung. Kalau mereka mau mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tidak disalibkan pada hari Jumat, tapi pada hari Rabu, maka dia berada di dalam tanah. Itu akan lebih daripada 72 jam. Tahu tidak kenapa? Ini ya. Dia akan disalibkan sebelum hari Sabat mulai. Berarti sebelum jam 6 sore. Jadi dia harus dikuburkan pada hari Rabu sebelum jam 6. Katakanlah Rabu jam 5. Oke. Nah, kalau Rabu jam 5 ya, pokoknya sebelum jam 6. Karena dia kan jelas, Alkitab jelas bilang itu sebelum Sabat mulai. Jadi mau Rabu jam 3, jam 4 atau jam 5 terserah. Kita ambil salah satu contoh saja. Kita ambil yang dekat-dekat. Rabu jam 5 sore. 72 jam dari situ berarti apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti sampainya adalah Sabtu jam 5 sore. Paham nggak? Betul kan? 72 jam kan? Kalau kita mau dia full ya.
Dan kamu tahu tidak, Sabtu jam 5 sore itu belum disebut hari pertama loh. Karena itu masih hari Sabtu. Sabtu jam 6 tank ke atas itu baru hitung hari pertama. Dan Tuhan Yesus dikatakan dia bangkit pada hari pertama kan? Itu jelas-jelas ayatnya Yesus bangkit pada hari pertama. Jadi kalau dia harus dikuburkan jam berapapun pada Rabu sebelum jam 6 sore, maka dia harus bangkit pada Sabtu sebelum jam 6 sore. Dan itu dia bangkit bukan pada hari pertama, pada hari ke-7 dia bangkitnya. Jadi bagaimana benar? Bagaimana bisa benar? Oh, mereka bilang, ada lagi satu alasannya. Karena hari itu dikatakan sebelum hari Sabat, Yesus itu harus dikuburkan. Dan dikatakan itu adalah Sabat tinggi, hari Sabat. Sabat yang tinggi. Dan mereka bilang itu bukan Sabat biasa. Jadi bukan hari Sabtu. Tapi itu adalah Sabatnya perayaan besar, yaitu perayaan Paskah, Passover. Dan Sabat perayaan Paskah itu bisa hari apapun juga dan tidak perlu hari Sabtu. Nah, jadi mereka punya satu ayat lagi untuk mengatakan itu bukan hari Jumat dikuburkan, karena Sabatnya itu ada hari yang lain. Tapi kenapa tidak mungkin bahwa pada tahun itu Sabatnya perayaan Paskah itu jatuh juga pada hari Sabtu? Kan bisa juga. Dan kita tak bisa menelusuri dengan pasti sekali pada tahun itu sebetulnya tahun berapa. Kita tak bisa telusuri. Karena kalender kita itu berubah-ubah. Dari kalender orang Israel ke kalender Gregorian ke kalender Masehi sekarang. Jadi itu ada hal yang sangat rumit ya, karena masalah orang Israel menghitung hari berdasarkan bulan ya. Di semua bulan itu 30 hari, sedangkan kalender kita itu ada yang 30 hari dan 31 hari. Jadi kalau mau dihitung secara astronomi, kita tak bisa juga mencapai satu kepastian. Ya. Jadi ini adalah ajaran yang dimunculkan karena ada orang merasa dia lebih tahu. Nah, itu satu contoh saja. Jadi selalu ada orang yang selalu merasa bahwa dia lebih tahu sesuatu. Dia ada sikap seperti ini. Ya, ada sikap kesombongan. Dan kita di Alkitab Presbyterian, di BP juga harus hati-hati. Ya. Karena kita juga punya sifat ya, merasa lebih benar dari orang lain. Dan kadang-kadang hal yang tidak perlu itu pun kita jadikan isu besar itu loh. Nah, itu di BP. Apa akibatnya dari sikap seperti ini? Apa akibatnya? Ada akibat buruk yang terjadi pada gereja. Lihat ini. Jadi penyakit orang ini adalah mencari-cari soal, ya, mencari-cari soal. Artinya hal yang sebenarnya tidak perlu gitu loh. Tapi jadikan ada dan jadi isu. Jadi bersilat kata, ya, memutarbalikkan kebenaran, pandai berargumentasi. Dan akibatnya apa? Menyebabkan apa? Dengki, kebencian, ya. Mengakibatkan apa? Cedera. Dalam bahasa Inggris, strife ini. Strife itu adalah pertengkaran, pergumulan. Ya. Jadi dalam pertengkaran, pergumulan itu pasti akan mengakibatkan cedera. Makanya Alkitab bahasa Indonesia itu terjemahnya sebagai cedera. Nah, cedera ini tentu tidak pada masa fisik lah, tapi luka hati gitu loh. Ya. Karena ada perdebatan yang begitu kuat, akhirnya dalam hatinya itu udah
ada luka, ya, dalam hubungan satu sama lain. Mengakibatkan apa juga? Fitnah, ya, fitnah, railing. Railing itu adalah teriakan ya, dalam bahasa Inggris. Ya, teriakan itu, kasar sekali. Dan kadang-kadang hal yang tak benar itu pun disampaikan. Dan bahasa Indonesia bilang itu seperti fitnah. Dan apa? Curiga. Evil submission, curiga. Ya. Tak ada, tapi dipikir ada. Penuh dengan kecurigaan. Kenapa? Bertengkar. Ya, dua pihak berbeda pandangan. Nah, itu yang terjadi. Jadi orang yang menciptakan isu yang sebenarnya tidak ada atau tidak perlu, inilah akibatnya. Inilah akibatnya dalam gereja. Kadang-kadang yang diajarkan ya itu sesuatu hal yang benar-benar sesat itu. Ya, sehingga menimbulkan masalah dalam gereja. Tapi kadang-kadang yang disampaikan itu bukan sesuatu yang anti atau bertolak belakang dengan ajaran Kristen. Tapi menimbulkan isu seperti ada orang selalu mau mempermasalahkan apakah orang Kristen boleh merayakan hari Natal atau tidak. Selalu bilang asal usul Natal itu kan dari tradisi para penyembah berhala. Jadi kenapa kalian orang Kristen ambil tanggal 25 itu? Jadi terus permasalahan orang Kristen tidak boleh merayakan hari Natal. Ya, jadi yang dia ajarkan, kita tidak bilang dia itu mengenai sesuatu yang palsu. Tapi dia itu menimbulkan sebuah persoalan yang sesungguhnya tidak perlu. Gitu. Tidak perlu. Dia diributkan terus. Dan kadang-kadang itu bisa sampai pecah gereja. Karena sebagian merasa aku tidak mau Natalan, yang satu mau Natal, lalu ribut dalam gereja. Dan satu hal lagi. Guru palsu ini ya, kalau menurut firman Tuhan, kalau mereka mengajak ajaran yang sesat ya, yang bertolak belakang ajaran Tuhan Yesus ya, sesungguhnya ada motivasi di belakang itu. Ayat kelima, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Bahasa Indonesia masih tak jelas nih. Yang berpikir bahwa ibadah ya, itu adalah suatu sumber keuntungan. Tapi bahasa Inggris jelas sekali. Supposing that gain is godliness. Gain ini kata ini adalah keuntungan materi. Ini guru-guru palsu ini berpikir ya, mendapatkan keuntungan materi itu adalah godliness, itu adalah kesalehan. Dan kata lain, motivasi mereka dalam mengajar ajaran sesat sesungguhnya adalah mau mencari uang dari jemaat gereja. Nah, jadi guru palsu itu, dia itu tak pernah lepas ya dari masalah uang. Bapak Ibu dengar baik-baik. Guru palsu tak pernah lepas dari masalah mau mencari uang. Itu aja. Karena manusia yang jahat seperti itu, apa yang dia inginkan tidak lain sebenarnya adalah mencari uang. Jadi 4 hal yang diajarkan oleh Paulus ya tentang orang guru-guru palsu ini. Pertama, mereka itu mengajarkan ajaran yang sesat yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Dan sikap di hati mereka sesungguhnya adalah kesombongan. Merasa lebih tahu dari orang lain. Akibat dia timbulkan adalah apa? Kekacauan. Ya. Perpecahan. Dan diam-diam sesungguhnya yang mereka cari itu adalah apa? Keuntungan materi bagi dirinya sendiri. Mencari uang untuk diri mereka sendiri. Nah,
Jadi itulah yang diingatkan Paulus kepada Timotius. Ya supaya Timotius pertama-tama waspada. Dia harus waspada. Kalau ada orang demikian muncul di gereja, atau ada dari orang gereja sendiri muncul situasi seperti ini, dia itu harus sadar. Itu adalah orang palsu, guru palsu. Kemudian juga diingatkan supaya ya Timotius sendiri dan mereka yang melayani dia jangan sampai berubah menjadi guru palsu seperti itu. Nah, jadi firman Tuhan ini pertama-tama mengingatkan kita, mewanti-wanti kita untuk waspada terhadap guru-guru palsu seperti ini. Dan sisi lainnya mengingatkan kita, jangan sampai kita sendiri berubah jadi seperti ini. Dari hamba Tuhan terutama harus hati-hati, kamu jangan berubah jadi seperti itu. Ada kan di Singapura tuh, di Live BP, tahun 90-an, guru Injil, sekolah di FEBC. Pelan-pelan, dia mulai berubah, mengajarkan hari Minggu, jemaat tidak boleh makan di luar. Karena hari Minggu adalah Sabat Kristen. Tak boleh kerjakan hari Sabat kan, menurut firman Tuhan. Jadi kamu tak boleh makan di luar. Karena kamu makan di luar, kamu membawa orang kerja. Itu berdosa itu. Ada yang punya pajan seperti itu. Mengajarkan tidak boleh nyanyi lagu di dalam gereja. Hanya boleh menyanyi mazmur. Mazmur tanpa musik. Mengajarkan perempuan ke gereja harus tutup kepala. Pakai jilbab. Dari gereja sendiri, diaken di dalam gereja, sekolah di FEBC, ditabikkan jadi pendeta, dan dia berubah jadi seperti ini. Kenapa? Karena dia baca buku-buku Puritan, buku-buku abad 17, dan dia merasa dia lebih paham dari semua yang lain, karena dia lebih banyak membaca. Akhirnya dia keluar dan dirikan gereja Pilgrim Church. Pilgrim Church. Anak itu aku kenal itu. Dulu ya waktu dia masuk ke FEBC, saya merasa sangat senang. Karena anak ini sangat baik. Saya pikir bagus lah puji Tuhan. Yang bagus sekali ini mau go full time gitu loh. Tapi ternyata dia berubah. Ya, karena dia merasa dia lebih rohani, lebih ngerti bagaimana seharusnya, dan dia munculkan ajaran demikian. Akhirnya keluar, pecah gereja itu. Waktu itu pecah 3 gereja. Dia sendiri bawa dari Life Church keluar. Jurong, 1 muda-mudi semua keluar. Terpengaruh dia, 1 muda-mudi keluar gitu loh. Karena terpengaruh sama dia. 1 grup lagi lebih kecil ke gereja lain. 3 gereja terpengaruh ajaran orang satu ini. Sampai Rebento waktu itu tulis 1 buku untuk membantah semua ajaran yang dia kembangkan. Nah, jadi di dalam gereja, ya, di dalam gereja, tugas kita sesungguhnya di samping penginjilan, penggembalaan, makanya ada namanya pembelaan iman. Karena selalu saja ada ajaran-ajaran palsu yang muncul, dan itu harus diurus dan diatasi. Selalu ada. Jadi kita itu harus selalu hati-hati dan waspada. Nah, Tuhan kiranya menolong kita semua, yang kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk berhati-hati supaya kami selalu mengikuti ajaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Jauhkanlah kami Tuhan
dari sikap kesombongan, dan kami tidak menjadi guru yang palsu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.